Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nah, sekalian, pada materi terakhir ini pembahasan kita ialah tentang Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait materi ini. Sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah, maka ada banyak peristiwa hebat yang terjadi sebelumnya. Nah, kalau Fathul Mekah ini ialah penaklukan kota Mekah yang dilakukan dengan tanpa peperangan atau dengan cara damai. Tapi sebelumnya, sebelum Fathul Mekah ini ada beberapa perang yang dilalui oleh umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Di antara perang yang terjadi itu adalah ada perang Badar, ada perang Uhud, dan ada perang Khandaq. Nama-nama perang ini diberikan nama Uhud ya karena memang terjadi di kenapa dinamakan perang Badar ya karena memang terjadi di Lembah Badar. Dan kenapa dinamakan dengan perang Uhud ya karena terjadi di Bukit Uhud. Dan kenapa dinamakan perang Khandaq atau perang parit karena pada peperangan tersebut dibuatlah sebuah parit yang besar yang digagas oleh Salman Al-Farisi yang menyebabkan umat Muslim menang. Orang kafir Quraisy tidak mampu sampai kepada kaum muslimin. Maka pada perang tersebut kita belajar bahwasanya ada sebuah gejolak-gejolak yang terjadi antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Tetapi hal yang menarik ketika terjadinya perang Khandaq ini tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perperangan. Ini terjadi berkat kekuatan umat muslim yang begitu hebatnya, begitu banyaknya. Ketika pada perang-perang sebelumnya itu kaum muslimin itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi kalau di perang Badar itu jumlah kaum muslimin hanya sepertiga dari kafir Quraisy. Kafir Quraisy berjumlah 1000, sementara kaum muslimin hanya 313, sepertiga saja. Begitu juga dengan perang-perang yang lain itu. Nah, ini yang membuat kafir Quraisy itu merasa mereka hebat, walaupun kenyataannya mereka tetap kalah gitu. Tetapi terjadinya Fathul Mekah dengan pasukan yang begitu banyak, 10.000 pasukan, ini yang membuat gentar orang-orang kafir Quraisy gitu. Nah, jadi terjadinya Fathul Mekah ini dilandasi dengan beberapa hal. Yang pertama, memang keinginan Nabi untuk datang atau kembali ke Mekah itu sangat kuat gitu. Jadi Nabi sangat rindu akan tanah kelahirannya juga, dan Nabi sangat ingin orang-orang Quraisy agar dibebaskan dari kesyirikan dan memeluk Islam, karena memang beliau sendiri adalah orang-orang Quraisy juga.
Jadi itu yang mendasari Nabi ingin kembali ke Mekah gitu. Yang kedua, pada tahun ke-6 Hijriah Nabi ingin melakukan ibadah haji, karena memang di tahun 6 Hijriah itu sudah disyariatkan haji. Jadi kaum muslimin yang dari Madinah ingin datang ke Mekah berjumlah sekitar 1.000 orang. Tetapi ketika sampai di gerbang Mekah, orang-orang Mekah menghadang Nabi beserta rombongan dan tidak membiarkan mereka masuk ke kota Mekah. Maka karena memang Nabi datang bukan untuk berperang, melainkan untuk haji dan umroh, jadi mereka menggunakan pakaian ihram. Maka dilakukanlah sebuah perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah ini satu ialah bagaimana kaum muslimin belum diperbolehkan untuk mengunjungi Ka'bah pada tahun ke-6 Hijriah, dan baru boleh itu di tahun ke-7 Hijriah. Yang kedua, lama kunjungan orang kaum muslimin ke Mekah hanya boleh sekitar 3 hari. Hanya boleh 3 hari. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang lari ke Madinah. Sebaliknya orang Mekah tidak harus mengembalikan orang-orang Madinah yang melarikan diri yang kembali ke Mekah. Yang keempat, selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Mekah dan Madinah. Dan yang kelima itu, setiap kabilah bebas untuk bersekutu dengan siapapun, baik dengan Nabi maupun dengan kafir Quraisy. Adapun Bani Bakar bersekutu dengan kaum Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hal yang menarik. Jadi setelah setahun berlalu, ketika perjanjian Hudaybiyah dibuat, Bani Bakar bersekutu dengan Quraisy ini memerangi Bani Khuza'ah yang bersekutu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Bani Bakar ini mendapat bantuan dari suku Quraisy, dari kaum Quraisy. Akhirnya Bani Khuza'ah mendapatkan kekalahan, mendapatkan penderitaan. Akhirnya dia melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sekutunya. Akhirnya berangkatlah orang-orang dari Bani Khuza'ah ini kepada menghadap Rasulullah, dan karena orang-orang Quraisy merasa takut akan hadangan dari Nabi Muhammad, karena mereka merasa tidak mematuhi perjanjian Hudaybiyah. Jadi berangkat Abu Sufyan ke Madinah untuk memohon maaf kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta untuk memperbaiki perdamaian, dan apa yang Abu Sufyan dapatkan, tidak ada yang menerima permaafan Abu Sufyan, termasuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kembalilah Abu Sufyan ke Mekah dengan merasa kecewa karena tidak mendapatkan maaf dari Nabi Muhammad SAW. Maka setelah mendapat berita dari Bani Khuza'ah tersebut, maka Nabi Muhammad SAW merasa geram dan menyiapkan pasukan sebanyak 10.000 pasukan untuk berangkat ke Mekah. Namun ada hal yang unik ketika terjadinya pengumpulan pasukan yang 10.000 ini. Ada salah satu sahabat Nabi yang begitu cinta dengan Nabi, tetapi dia juga merasa takut akan
keberadaan keluarga dia yang berada di Mekah. Dia takut keluarga dia yang berada di Mekah akan mendapat amukan dari orang-orang Madinah ataupun orang-orang yang bergabung dengan Nabi Muhammad. Jadi merasa khawatir. Akhirnya salah satu sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat kepada saudaranya. Tetapi akhirnya berhasil dijegal oleh sahabat. Dan Hatib menyampaikan tidak ada maksud dia bukan karena dia cinta kepada kafir, tetapi melainkan dia hanya ingin keluarga dia yang berada di Mekah itu merasa aman. Maka Nabi memaafkan karena kejujurannya. Maka berangkatlah orang-orang yang bergabung dengan Nabi Muhammad SAW ke Mekah sebanyak 10.000 personel. Maka melihat kekuatan yang begitu besar, maka tidak ada perlawanan dari orang-orang Mekah. Mereka menyambutnya, dan dari hal ini tidak ada perlawanan sedikit pun. Akhirnya banyak di antara orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu masuk Islam sebagaimana keinginan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang-orang Quraisy ini terbebaskan dari kesyirikan. Maka dari peristiwa Fathul Mekah ini ada banyak hikmah yang kita dapatkan. Salah satunya ialah ketika kekuatan Islam itu besar, maka orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang yang mengusung Islam itu akan merasa gentar. Nah, hari ini kaum muslimin ternyata jumlahnya juga banyak, tetapi musuh Islam hari ini tidak merasa gentar kepada orang-orang Islam. Salah satunya dengan mudahnya salah satu tokoh dunia gitu, Presiden Prancis mengizinkan gitu untuk di negaranya menampilkan karikatur Nabi Muhammad SAW. Berarti bagaimana kekuatan umat Islam hari ini. Jadi menurut Anda sekalian, apa hikmah dari Fathul Mekah yang dialami atau yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari membawa personel 10.000 ke Madinah? Jadi apa hikmahnya bagi kaum muslimin yang berada di Mekah? Terus yang kedua, apa makna penting dari penaklukan kota Mekah ini? Jadi menurut Anda sekalian, kenapa pentingnya dan apa hikmahnya dari penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah ini bagi Islam di kota Mekah? Nanti Anda sekalian silakan buat jawabannya itu di kirim nanti di grup WA-nya, di grup WA kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.